Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika di kelas 12 dengan materi dimensi 3. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah membahas tentang jarak titik ke titik dan dilanjutkan dengan jarak titik ke garis. Untuk kali ini sebagai bahasan berikutnya tentang dimensi 3 yaitu jarak titik ke bidang. Baik, untuk menentukan jarak titik ke bidang, maka nanti dalam penerapan soal kehidupan sehari-hari kita tetap menggunakan rumus pembantu, diantaranya adalah teorema Pythagoras, dan juga nanti bisa kita gunakan dengan bantuan rumus luas segitiga. Baik, kita lanjutkan tentang jarak titik ke bidang. Silakan dibuka buku modul halaman 14, poin yang C, yaitu konsep dari jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Apabila saya mempunyai sebuah titik, seperti pada gambar tersebut, saya beri nama titik A. Kemudian di luar titik A, ini ada sebuah bidang, saya beri nama bidang U. Maka kita dapat menentukan jarak titik A terhadap bidang U. Bagaimana menentukan jarak titik A terhadap bidang U? Maka konsepnya adalah dari titik A diproyeksikan terhadap bidang U, diproyeksikan. Hasil proyeksi titik A terhadap bidang U itu nanti disebut jarak titik A terhadap bidang U. Apa yang dimaksud dengan proyeksi? Kita bisa menarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan bidang U. Ya, contohnya seperti ini. Jadi, proyeksi titik A terhadap bidang U menghasilkan titik B. Hasil ruas garis dari titik A yang kita tarik tegak lurus dengan bidang U, yaitu pada titik B, yang disebut ruas garis AB, itulah jarak dari titik A ke bidang U. Jadi yang berwarna merah ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah titik A diproyeksikan pada bidang U menghasilkan titik B. Maka jarak titik A terhadap bidang U itu diwakili oleh garis AB. Jadi salah satunya adalah garis AB. Baik, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti pada gambar tersebut. Maka kalau kita ingin mencari jarak titik C, ini titik C yang berada di belakang sebelah kanan, titik C, jarak titik C ke bidang E, F, G, H. E, F, G, H itu adalah bidang yang berada di atas. Maka konsepnya, jadi sesuai dengan konsep tadi, kita bisa menarik garis dari C tegak lurus dengan bidang E, F, G, H. Maka kita tarik garis dari titik C tegak lurus dengan E, F, G, H. Mana itu garis dari titik C yang kita tarik ke bidang E, F, G, H? Yaitu bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi titik C kita tarik garis menuju bidang FGH. Ternyata garisnya adalah yang merah ini. Karena yang merah ini adalah, garis merah ini adalah tegak lurus dengan EFGH. Jadi bisa kita simpulkan jarak titik C ke bidang EFGH adalah ruas garis CG. Jadi di sini bisa kita tuliskan ruas garis CG. Ruas garis CG. Jadi bisa kita tuliskan ruas garisnya adalah CG. Nah, seperti ini. Ini yang berwarna merah. Berikut
kalau kita ingin mencari jarak titik B, mana titik B? Nah, ini ada di sebelah kanan depan, titik B ke bidang ACGE. Nah, kita cari dulu bidang ACGE yang mana? Dari A ke C, ternyata di diagonal sisi yang bawah. ACGE, GE, AC, C ke G, G ke E. Sehingga bidangnya berupa bidang diagonal. Nah, seperti ini yang berwarna ungu, itu adalah bidang ACGE. Jarak titik B ke bidang ACGE adalah kita proyeksikan titik B ke bidang ACGE. Artinya kita tarik garis tegak lurus dengan ACGE. Yang mana? Bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, titik B kalau kita proyeksikan ke ACGE akan menghasilkan titik P. Titik P. Maka jarak titik B ke bidang ACGE itu adalah BP. Jadi BP yang berwarna merah putus-putus ada di bawah ini. Itu adalah jarak titik B ke bidang ACGE. Jadi jawabannya di sini adalah titik B tarik ke B atau garis ruas garis BP yang ini. Ya. Jadi saya kira itu konsep jarak. Mari kita lanjutkan nanti ke dalam bentuk soal bagaimana menghitung jarak titik ke bidang. Baik, untuk contoh 1, diketahui kubus ABCD EFGH. Kita gambar kubusnya. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH. Ini kubusnya ABCD EFGH. Dengan panjang rusuk 12 cm. Panjang rusuk artinya di sini semua rusuk kubus ini adalah 12 cm. Tentukan jarak titik H. Mana titik H? Ini titik H di sini. Titik H yang saya beri tanda titik merah ini, titik H ke bidang BCGF. BCGF. Ya, BCGF. Nah, yang berwarna biru ini. Ini adalah bidang BCGF. Bagaimana menentukan jarak titik H ke bidang BCGF? Konsepnya tadi dari titik H kita tarik garis tegak lurus dengan bidang BCGF. Ke bidang BCGF. Sehingga nanti dari H kita tarik tegak lurus. Nah, menuju ke G. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa hasil proyeksi titik H dengan bidang BCGF adalah titik G. Hasil proyeksinya adalah ini diproyeksikan hasilnya G. Kenapa kok G? Karena yang tegak lurus. Kok bukan yang F? Atau dari H diproyeksikan kok bukan yang B? Atau diproyeksikan bukan yang C? Karena masing-masing dari F ke B ke C ini tidak tegak lurus kalau kita tarik garis. Jadi hanya satu, dari H diproyeksikan ke G itu tegak lurus. Sehingga jarak titik H ke bidang BCGF adalah ruas garis HG yang mana panjangnya ya, sama dengan 12 cm. Kenapa kok 12? Karena di sini tadi diketahui 12 cm. Ini juga begitu, ini adalah 12 cm. Maka yang berada ke belakang ini 12, ini 12, maka di sini juga 12 cm karena yang tegak lurus. Jadi itu untuk jawaban contoh soal yang nomor 1. Ya, saya kira tidak ada permasalahan, sudah jelas. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Contoh 2 silahkan dibuka nanti buku paket halaman 21. Buku paket, buku yang kalian pinjam di perpustakaan matematika wajib halaman 21. Ada suatu permasalahan di situ pada masalah 1.8. Di situ ada kubus ABCD EFGH. Nih, seperti pada gambar 1.11 ya. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jadi di sini nanti semua rusuk kubus itu adalah 4 cm. Di sini juga 4. Yang tegak ini juga 4 ya. Yang tegak ini juga 4. Oke. Titik A
mana titik A? Ya ini titik A, kemudian titik F, titik G, titik D dihubungkan. Nah, titik A ke F dihubungkan, F ke G dihubungkan, G ke D dihubungkan, kembali lagi D ke A dihubungkan. Kalau keempat titik itu dihubungkan sehingga akan terbentuk bidang AFGD. Nah, bidang yang berada di diagonal ini. Ya, bidang AFGD seperti pada gambar di samping. Pertanyaannya, berapa jarak titik B ke bidang AFGD? Titik B ini. Apa konsepnya tadi? Untuk mencari jarak titik ke bidang, maka kita tarik dari titik B tegak lurus dengan bidang. Tegak lurus dengan bidang. Sehingga kita dapatkan sebuah garis yang menghubungkan dari titik B ke bidang F yang tegak lurus. Ya, ingat, yang tegak lurus. Kalau yang tidak tegak lurus banyak, tapi yang tegak lurus itu hanya satu. Itulah jarak dari titik B ke AFGD. Kita cari dulu titiknya. Ya. Dalam contoh 2 tadi bisa kita lihat di sini. Nah, ternyata apa? Ternyata dari titik B kalau kita tarik ke bidang AFGD, ternyata yang tegak lurus adalah B ke T. Kita cari itu menuju ke T, ini tegak lurus. Kalau dari B ke F ini tidak tegak lurus, nih ini tidak tegak lurus. Apalagi yang B ke G atau B ke D atau B ke A tidak tegak lurus, atau B yang lain kita tarik tidak tegak lurus. Yang tegak lurus hanya satu di sini. Ya. Sekarang bagaimana kita menentukan jarak titik B ke bidang AFGD titik B? Berarti ya kita cari BT ini. Berapa panjangnya BT? Nah, dengan menggunakan konsep rumus Pythagoras, maka nanti BT akan kita dapatkan. Di sini tadi diketahui rusuk kubus adalah 4 cm. Ya, 4 cm. Kemudian di sini juga 4 cm. Maka AF bisa kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Rumus yang paling mudah cepat yaitu kita beri akar 1. Kita tambahkan akar 1, artinya angka ini hanya permainan sama. 4 kali akar 1 itu sama dengan 4. Ini juga begitu sama. Sehingga panjangnya AF ini nanti bisa kita dapatkan 4 akar 1 ditambah 1. Itu 4 akar 2. Kita lihat di sini adalah sebuah segitiga. Segitiga sama kaki ini ya, dengan alas AF ini ya, sama kaki, alasnya adalah 4 akar 2, sisi kakinya adalah 4 akar 1 atau 4 ya, atau 4. Nah, bagaimana untuk menentukan panjangnya BT? Karena ini adalah segitiga sama kaki, maka BT ini adalah membagi 2. Kalau di sini itu kalau di AF itu panjangnya 4 akar 2, maka di sini panjangnya adalah 2 akar 2. Di sini adalah 2 akar 2. Kita menggunakan segitiga ABT. Nah, kita cari yang ini. Yang ini sisi yang paling panjangnya menjadi 4. 4 ini bisa kita rubah. Kalau kita ingin menggunakan rumus Pythagoras seperti biasa, silakan BT kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AT kuadrat, boleh. Kalau kita menggunakan rumus cepatnya, maka ini 2, ini harus kita rubah menjadi 4 itu. Ini kan 4 nilainya. 4 itu 2 kali 2 berarti 2. Akar berapa yang nilainya 2? Akar berapa? Akar 4. Betul kan? Akar 4 berapa? 2. 2 kali 2, 4. Jadi kita mainkan angka 4 ini menjadi 2 akar 4. Ya, 2 akar 4 itu kan sama dengan 4 juga. Nah, kenapa kok dirubah ini? Supaya nanti nyambung dengan ini, sehingga ini akan didapatkan. Sehingga untuk mencari BT itu panjangnya karena ini 2, maka BT sama dengan 2. Karena di sini 2 akar 2, maka di sini karena ini 2 akar 4, berarti di sini 4
dikurangi dengan akarnya di sini 2, sehingga nanti panjangnya adalah 2 akar 2 cm. Jadi BT jarak B ke bidang biji ke F adalah BT, di mana BT ini ketemunya adalah 2 akar 2 cm. Oke, dari situ dulu silahkan dipahami. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui pembelajaran kita di Teams ataupun melalui WA dari grup ya. Silakan disimak dulu. Setelah pesan-pesan ini nanti saya lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya.